24/7 I'm thinking about you. Makanan yang kita konsumsi setiap hari akan masuk ke sistem pencernaan untuk dicerna. Apa yang terjadi dalamnya? Yuk kita bahas. Sistem pencernaan manusia adalah rangkaian organ yang bekerja sama untuk memecah makanan dan menyerap nutrisi yang diperlukan tubuh. Proses ini dimulai di mulut, kemudian bergerak ke lambung, usus halus dan usus besar sebelum limbah akhirnya dibuang. Setiap organ memiliki peran spesifik dalam memastikan tubuh mendapatkan energi dan nutrisi yang dibutuhkan untuk berfungsi dengan baik. Organ sistem pencernaan manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu organ pencernaan utama, dan yang kedua yaitu organ pencernaan tambahan. Organ pencernaan utama terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, setelah itu usus besar, dan anus. Sedangkan organ pencernaan tambahan ialah kelenjar pencernaan yang menghasilkan enzim, seperti hati dan pankreas. Rongga mulut. Terdapat dua proses pencernaan makanan, yakni pencernaan mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis ialah proses fisik yang memecah makanan menjadi potongan-potongan kecil seperti mengunyah. Sedangkan pencernaan kimiawi ialah proses yang melibatkan enzim untuk memecah molekul besar dalam makanan menjadi molekul kecil yang dapat diserap oleh tubuh. Pencernaan mekanis yaitu organ yang bekerja ialah gigi dan lidah. Gigi mencerna makanan secara mekanis dengan cara dikunyah sampai halus agar mudah ditelan. Dan lidah yaitu menelan, mendorong dan mengatur letak makanan serta sebagai indera perasa. Itu dibantu oleh kelenjar ludah. Sedangkan pencernaan kimiawi, organ yang bekerja yaitu kelenjar ludah. Ia mengandung enzim pilatin yang berfungsi sebagai memecah karbohidrat atau pati menjadi gula sederhana. Kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan ialah saluran sempit berbentuk pipa yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Kontraksi otot polos pada dinding kerongkongan mengakibatkan gerak peristaltik. Sedangkan gerak peristaltik adalah gerakan yang meremas-remas makanan untuk didorong masuk ke dalam lambung. Lambung ialah kantong besar yang dindingnya bersifat elastis yang dapat direnggangkan untuk menampung makanan. Terdapat dua proses pencernaan makanan, yakni pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis berlangsung dengan kontraksi otot lambung yang mengaduk makanan dengan gerakan peristaltik. Sedangkan pencernaan kimiawi berlangsung ketika makanan yang diaduk bercampur dengan getah lambung. Getah lambung mengandung asam klorida, enzim renin, dan enzim pepsin. Usus halus adalah saluran terpanjang pada sistem pencernaan dengan panjang sekitar 6-8 meter loh. Dan makanan yang diprosesnya pun secara kimiawi. Usus halus juga dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum adalah usus 12 jari, yaitu muara dari 2 saluran yakni kantong empedu dan kelenjar pankreas. Sedangkan jejunum adalah usus kosong, yaitu terdapat kelenjar yang menghasilkan enzim lipase, laktase, maltase, dan sukrase. Dan yang terakhir yaitu ileum atau usus penyerapan. Terdapat jonjot usus atau villi yang berfungsi untuk memperluas permukaan usus. Usus besar memiliki fungsi utama yaitu mengatur kadar air pada sisa makanan. Di dalam usus besar terjadi proses pembusukan sisa makanan oleh bakteri E. coli. Anus adalah bagian akhir dari saluran pencernaan yang berfungsi sebagai jalan keluar tinja dari tubuh. Sebelum dikeluarkan, tinja disimpan sementara di dalam rektum. Hati. Hati adalah kelenjar terbesar dalam tubuh yang menghasilkan getah empedu. Getah empedu mengandung garam empedu, bilirubin, dan elektrolit. Pankreas. Pankreas juga menghasilkan getah pankreas yang mengandung zat enzim amilase, yaitu merombak amilus menjadi maltosa dan glukosa. Terus enzim tripsin, yaitu mengerombak protein menjadi asam amino. Dan yang terakhir yaitu enzim lipase, yaitu merombak lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Baiklah, adapun kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu sebagai berikut.